Shalom, glory to God. Renungan hari ini dengan tema Yesus. Ya, tema adalah Yesus. Saudara-saudara sekalian, apapun yang menjadi kebutuhan saudara-saudara hari ini, entah yang jasmania, emosional, mental, sosial, atau finansial, Yesus adalah jawaban. Amin. Penyelesaiannya hanya kita dapatkan di dalam wahyu daripada Yesus Kristus. Karena Yesus adalah sumber, Yesus adalah kebenaran. Saat pribadi Tuhan Yesus disingkapkan dalam kemuliaannya, maka setiap pribadi akan menemukan jawaban mereka. Tidak mustahil saudara-saudara, orang miskin menjadi kaya, orang yang lemah menjadi kuat, dan orang-orang yang sakit menerima kesembuhannya. Sebab Injil mencatat dalam Lukas pasal 4, Roh Tuhan ada pada Yesus. Roh Tuhan, Roh Bapa mengurapi Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada manusia. Yesus datang menyampaikan kabar baik kepada saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, setiap kali kita mendengar nama Yesus, kita mengakui Yesus dalam hati kita, di situ kita menerima pertolongannya, menerima damai sejahteranya. Sebab Yesus adalah kabar baik yang diproklamasikan surga atas bumi untuk kehidupan manusia. Bahkan dalam keluargamu, dalam pernikahanmu, dalam rumah tanggamu, di mana Yesus diberitakan, di situ ada kebenaran, dan kebenaran akan memberikan damai sejahtera. Haleluya. Apapun kebutuhan saudara hari ini, Yesus adalah penyelesainya. Yesus dapat menyatakan wahyu untuk jalan keluar atas setiap saudara-saudara sekalian, apapun yang kau alami hari ini. Bahkan setelah Tuhan Yesus bangkit saudara-saudara dari antara orang mati, Ia memberikan penghiburan kepada murid-muridnya yang saat itu sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Saat Tuhan Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama mereka, murid-murid sedang sedih dan merasa hidup putus asa dan juga patah semangatnya. Sementara dalam dialog mereka berbicara tentang peristiwa-peristiwa kehidupan yang baru saja mereka alami. Dan Alkitab menceritakan saudara-saudara bahwa mata murid-murid itu dihalangi. Ada persoalan, ada pergumulan, dibutakan, sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus di dalam pribadinya yang sudah bangkit. Ketika itu saudara-saudara, Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan? Saudara-saudara, kebutaan rohani tidak bisa melihat Yesus. Masalah yang datang dalam hidup manusia membuat manusia tidak bisa melihat Yesus. Padahal kalau kita percaya, kita yakin, kita melihat Yesus di kayu salib, maka setiap selubung, setiap masalah, setiap persoalan pasti diberikan jalan keluar. Haleluya, haleluya. Sementara saudara-saudara, murid-murid berjalan, Yesus berbincang-bincang kepada mereka. Tapi karena mereka buta oleh karena sebuah persoalan, mereka tidak bisa melihat kebenaran itu dan mereka terbelenggu. Murid-murid itu kemudian menceritakan peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi kepada Yesus, yang mereka tidak tahu itu adalah pribadi Yesus, serta bagaimana Ia dihukum mati. Mereka sedang curhat, ya, dan bagaimana guru mereka disalibkan. Dari cara mereka menyampaikan pesan sharing itu, mereka pasti sangat galau, sangat sedih, dan mereka bahkan isi daripada suara itu seolah-olah mereka tidak percaya bahwa Yesus yang mereka agunkan, Yesus yang mereka jadikan guru dan harapan mereka itu bisa bangkit kembali. Mereka bahkan berkata, mereka sudah mengharapkan bahwa Yesuslah sebetulnya harapan mereka yang datang membebaskan Israel. Dan mereka sangat terkejut saat beberapa perempuan dari kalangan mereka yang telah pergi ke kubur Yesus memberitahukan bahwa mereka tidak melihat tubuhnya. Saudara-saudara, saat mereka selesai berbicara, ada sebuah pernyataan Yesus yang luar biasa.
Di dalam Lukas 24, saudara-saudara, ayat 25, firman Tuhan berkata, Yesus menegaskan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi." Yesus datang menggenapi firman Tuhan dalam perjanjian lama. Yesus datang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kalau saudara melihat dari Lukas 24 ayat 25 ini ada dua hal yang menjadi perhatian khusus bagi manusia, terlebih khusus orang-orang Kristen, saudaraku. Karena ini adalah sebuah tuduhan sebetulnya yang Tuhan berikan kepada orang-orang Kristen hari ini. Saudara, apakah tuduhan itu? Yang pertama adalah jangan kita menjadi orang percaya yang bodoh. Bodoh yaitu kita menderita karena masalah sehingga kita tidak paham serta kurang pengetahuan dan wahyu dari firman Tuhan, sehingga kita tidak melihat Yesus yang besar itu. Saudara-saudara, yang kedua, bahkan saudara-saudara, kita seringkali karena ada persoalan, kita menjadi lambat untuk percaya. Saya berdoa hari ini, saudara-saudara, firman Tuhan ini meneguhkan hati saudara-saudara sekalian. Kita tidak hanya sekedar menjadi orang percaya, tapi kita adalah orang-orang yang menghidupi apa yang kita percayai. Sekalipun hari ini mungkin ada masalah, bagi orang percaya, masalah justru kesempatan kita menyatakan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis menaruh masalah supaya kita ragu dan tidak percaya, tetapi Tuhan memberi hikmat. Kita adalah orang pintar, bukan orang yang bodoh. Orang pintar melihat setiap pergumulan adalah kesempatan untuk dia naik lebih tinggi lagi, next level up, diangkat untuk melihat bahwa perbuatan Yesus dalam hidupnya adalah luar biasa. Haleluya, glory to God. Lukas 24 ayat 27 berkata, lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Glory to God, haleluya. Saudara-saudara, ini luar biasa, amazing grace. Tepat di situ, dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus menjelaskan firman Tuhan, saudara-saudara. Di dalam keadaan yang sulit, firman Tuhan adalah jawaban. Dan firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Tuhan Yesus bahkan memulai dengan kitab-kitab Musa, yaitu 5 kitab Musa, Pentatuk, dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Saudara-saudara, sebelum melanjutkan ke bagian perjanjian lama yang termasuk kitab nabi-nabi kecil dan nabi-nabi besar, Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Saudara-saudara sekalian, dari perjanjian lama sebetulnya semua mengungkap, berbicara tentang Yesus. Dan bahkan setiap kitab dengan memperlihatkan gambaran tentang Yesus dalam setiap lembar halaman. Glory to God, haleluya. 66 kitab perjanjian lama, perjanjian baru, semua bicara tentang Yesus. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah jawaban, Yesus adalah penyembuh. Glory to God. Betapa luar biasanya rema firman Tuhan yang saudara dengarkan hari ini. Ini akan memberitahukan kita bahwa setiap halaman Alkitab berisi tentang rencana Yesus, pribadi Yesus buat anak Yesus. Haleluya. Kalau dalam perjanjian lama, Yesus masih seperti terselubung. Dan di dalam perjanjian baru, Yesus menyatakan pribadinya secara gamblang, secara vulgar. Tidak ada rincian yang tidak berarti, saudara, dalam kitab suci. Dan segala sesuatu di dalamnya menunjuk kepada pribadi yang ajaib. Siapa namanya, saudaraku? Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, glory to God. Saya, saudara-saudara, hanya dapat membayangkan bagaimana semangat mereka, murid-murid yang tadinya sedang dalam persoalan,
kebimbangan, keraguan, saat Yesus mulai menyingkapkan kepada mereka bahwa Dia adalah keturunan yang telah dijanjikan di Taman Eden, di Firdaus, saudara-saudara, yang akan menghancurkan kepala setan. Haleluya. Kemudian Tuhan Yesus menguraikan lebih lanjut bagaimana setiap kurban dipersembahkan, yang dimana kitab Imamat banyak secara detail menjelaskan tentang karya sempurna, yang dimana kayu salib juga bicara soal darah tertumpah. Kalau darah hewan saja bisa menghapus dosa reflux setahun sekali, maka Tuhan sedang bicara tentang darah di kayu salib yang menghapus dosa umat manusia. Dan saya percaya Tuhan Yesus pasti menjelaskan tentang imam besar dan bagaimana pakaian imam besar yang sebetulnya berbicara juga sekali lagi tentang dirinya sendiri sebagai wakil kita yang sempurna di hadapan Bapa. Haleluya. Dapat saudara membayangkan betapa ajaib, agung dan mulia kebenaran ini. Haleluya. Bahkan Tuhan Yesus Kristus menyingkapkan semua tipologi yang tertanam dalam perjanjian lama PL. Tuhan Yesus pasti, saya percaya saudaraku, akan menceritakan kepada mereka bagaimana Ia sendiri digambarkan. Dia juga bisa digambarkan seperti tokoh Yusuf. Tuhan Yesus juga bisa digambarkan seperti Nuh. Siapa saja yang masuk ke dalam bahteranya, mereka diluputkan dari kebinasaannya. Yesus menggambarkan pribadinya, bagaimana ia ditolak oleh saudara-saudaranya. Yusuf itu ditolak, mau dibunuh, tapi dari hidupnya dia akhirnya mengangkat saudara-saudaranya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Haleluya. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana Dia juga adalah roti hidup, Dia terang dunia. Dan Tuhan Yesus adalah pribadi yang ajaib, yang kudus. Dan Tuhan Yesus memberikan ilustrasi bahwa kita juga adalah mempelai perempuannya, saudara-saudara. Sekalipun dari bangsa-bangsa kafir, Tuhan Yesus menerima semua manusia karena darahnya tertumpah bagi setiap manusia. Siapapun mereka, apapun agamanya, yang masuk dalam bahtera Hamasia. Kata Hamasia artinya disitulah tempat keselamatanku. Kalau dalam kitab Kejadian pasal 6, siapapun masuk di bahtera Nuh, termasuk hewan-hewan, mereka luput dari murka Tuhan, yang dimana air bah menenggelamkan bumi saat itu, saudara-saudara. Nah, hari ini siapapun Anda, suku, kaum, latar belakang, bahasa, yang masuk dalam perahu Yesus Kristus, sekalipun bangsa kafir, engkau diangkat menjadi mempelai surga. Haleluya. Banyak hal saya mau jelaskan pada saudara-saudara, tapi saya tunggu one day nanti saya berada di surga, saya akan tanya kepada Tuhan, betapa engkau pribadi yang ajaib. Bahkan saya mau Tuhan jelaskan lebih lagi tentang pribadimu yang ajaib ini, supaya saya ngerti, Yesus, engkau adalah Tuhan yang berkuasa, pribadi yang kudus, yang datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan setiap masalah manusia dan mengampuni dosa atas bumi. Glory to God. Dan singkatnya, setelah saya tutup kalimat ini, murid-murid menemukan Yesus dan menemukan pengharapannya kembali. Mungkin hari saudara-saudara putus harapan, galau, patah semangat seperti murid-murid yang dilanda masalah. Apa yang kau alami dan sudah ekspektasi dalam hidupmu tidak sesuai dengan apa yang kau mau terjadi, dan bukan apa yang kau harapkan. Tetapi bukan alasan untuk kita tidak memandang Yesus, karena iblis memakai segala hal untuk membuat kita buta dan tidak melihat Yesus. Tapi firman Tuhan hari ini membebaskan saudara-saudara, dan apapun kau alami, Yesus adalah jawaban. Saya Pastor Andy Simon mengucapkan sola fide, kita orang percaya, hiduplah oleh